Saya Mazianilda dengan MP Mahir 281. Jadi di soal pertama ini, Helen Company memiliki saldo piutang usaha sebesar $53.000 dan berdasarkan kebijakan perusahaan, estimasi piutang yang tidak tertagih ditetapkan sebesar 7% dari total piutang tersebut. Selanjutnya menentukan target saldo akhir dikalikan $53.000 dengan 7%, maka mendapatkan hasil $3.710. Hasil tersebut merupakan target saldo akhir yang harus muncul di sisi kredit pada akun penyisian piutang ragu-ragu di neraca. Berdasarkan neraca saldo yang disesuaikan, akun allowance memiliki saldo debit sebesar $4.000. Saldo debit ini menunjukkan bahwa penghapusan piutang yang terjadi selama tahun berjalan lebih besar daripada cadangan sebelumnya. Untuk mengubah posisi saldo dari debit $4.000 menjadi $3.710, kita tidak bisa hanya menjurnal sebesar $3.710. Kita harus menjurnal sebesar total dari keduanya, yaitu $7.710 yang diperoleh dari $4.000. Untuk menetralkan saldo debit ditambahkan dengan $3.710 untuk mencapai target kredit. Perkenalkan, nama saya Cika Levelana Ordita dengan NPM terakhir 327. Soal selanjutnya, what is the cash realizable value of Schwartz receivable at December 31, 2022? Diketahui di soal akun receivable-nya itu 1.750, estimate and collectible-nya itu 180, allowance atau per box-nya itu 125.000. Ini tidak dipakai untuk CRV, hanya untuk penyesuaian. Yang ditanyakan itu ada cash receivable value. Terus rumusnya itu CRV itu account receivable dikurang allowance for doubtful accounts yang diestimasi, terus jadinya CRV sama dengan 1.750 dikurang 180 sama dengan 1.570. Soal selanjutnya, what is the balance in allowance for doubtful account at December 31, 2022? Diketahui di soal AR akhirnya tuh 1.500, percentage allowance-nya tuh 4%, saldo awal allowance-nya tuh $17.000 di kredit, recovery-nya tuh $8.000 menambah allowance, write off-nya itu $30 mengurangi allowance. Yang pertama, hitung saldo allowance yang diinginkan atau endingnya. 4% per times or 1.500 sama dengan 60.000. Jadi saldo akhir allowance harus $60.000 di kredit. Hitung saldo allowance-nya itu sebelum penyesuaian 17.000 dikurang 30.000 ditambah 8.000 sama dengan minus 5.000. Saldo sekarang itu $5.000 di debit. Terus yang selanjutnya, hitung penyesuaian atau bad debt expense untuk mencapai saldo $60.000. Kredit dari $5.000 debit itu 60 dikurang dalam kurung minus 5.000 sama dengan 65.000. Jawabannya, bad debt expense-nya $65.000, saldo akhir allowance-nya $60 di kredit. Perkenalkan, nama saya Salwas Nafida dengan NPM terakhir 388. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 4 dan 5. Nah, di soal nomor 4 ini kita diminta untuk mencari account receivable sebelum dikurangi allowance atau bisa dibilang piutang kotor. Nah, perlu dipahami dulu, angka piutang sebesar 950.000 yang diberikan pada soal adalah net accounts receivable, artinya sudah dikurangi cadangan kerugian piutang atau allowance. Nah, hubungan antara ketiganya itu sederhana, yaitu piutang bersih sama dengan piutang kotor dikurangi allowance. Nah, karena yang diminta adalah piutang kotornya, berarti kita tinggal membalik rumusnya, yaitu piutang kotor sama dengan piutang bersih ditambah allowance. Nah, yang langkah pertama kita cari dulu nilai allowance-nya. Dari soal diketahui bad debt expense sebesar 84.000 dan write off sebesar 24.000. Nah, perlu diingat juga bad
debt expense itu menambah allowance, sedangkan write off itu mengurangi allowance. Nah, jadi allowance akhirnya adalah 84.000 dikurangi 24.000, hasilnya 60.000. Nah, setelah itu kita tinggal tambahkan ke piutang bersih, yaitu 950.000 ditambah 60.000, hasilnya 1.010.000. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa account receivable sebelum dikurangi allowance adalah 1.010.000. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di soal ini tuh kita diminta untuk menentukan bad debt expense dengan menggunakan metode persentase dari piutang. Nah, konsep utama yang harus dipahami di sini yaitu metode ini tuh fokus pada berapa saldo allowance yang seharusnya ada di akhir periode. Nah, bukan langsung ke beban. Nah, langkah pertama kita hitung dulu target allowance-nya, diketahui persentasenya 3% dari account receivable sebesar 310.000. Nah, jadi 3% ini dikali 310.000 itu nanti hasilnya adalah 9.300. Nah, artinya perusahaan menginginkan saldo allowance di akhir periode sebesar 9.300. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan saldo allowance yang sudah ada, yaitu 14.000. Nah, ternyata saldo yang ada sekarang itu lebih besar dari yang seharusnya, artinya allowance-nya kelebihan. Nah, untuk menyesuaikan kita hitung 9.300 dikurangi 14.000, hasilnya negatif 4.700. Nah, kenapa bisa negatif? Karena kita tidak perlu menambah cadangan lagi, justru harus menguranginya. Nah, sehingga debt expense di sini bernilai negatif, yaitu minus 4.700. Nah, ini menunjukkan adanya pengurangan beban kerugian piutang di periode tersebut. Nama saya Faida Nabila dengan NBM terakhir 412. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang untuk rekonsiliasi sisi buku. Nah, kita tuh mulai dari saldo kas menurut buku sebesar 3.969.85. Lalu menambahkan transaksi yang belum dicatat perusahaan, yaitu penagihan wesel bersih, yaitu sebesar 1.230.050. Nah, koreksi penerimaan cek $30 dan koreksi kesalahan pencatatan cek 451.80. Setelah itu kita mengurangi biaya bank sebesar $25 dan cek pelanggan yang ditolak sebesar 293.20.000. Nah, sehingga diperoleh saldo kas yang benar itu sebesar 5.403.95. Saya Hoirunisa dengan NPM akhir 407. Rekonsiliasi bank sisi bank yaitu periode 30 Juni 2022. Saldo menurut bank sebesar 4.150. Itu ditaruh di kredit, dan penyesuaiannya yaitu deposit in transit yaitu sebesar 3.390. Itu di debit, dikurangi dengan outstanding checks yaitu 2.136.005. Nah, hasilnya yaitu 4.150 ditambah dengan 3.390 dikurangi 2.136.005. Hasilnya yaitu 5.403.95. Baik, perkenalkan saya Top Meafil Armando dengan 3 digit NPM terakhir 260. Saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Untuk jurnal yang pertama, kita akan mencatat mengenai jurnal bank kredit, yaitu transaksi yang sudah dicatat oleh bank tapi belum dicatat ke buku perusahaan. Nah, di dalam soal ini tuh bank setelah menagih wesel sebesar $1.200 dan dapat bunga sebesar $36. Karena kas perusahaan bertambah, maka akun cash di debit sebesar $1.236. Selanjutnya disusul oleh bagian kredit, ada notes receivable di kredit sebesar $1.200 karena piutang wesel sudah ditagih oleh bank, dan ada interest revenue di kredit sebesar $36 karena merupakan pendapatan bagi perusahaan. Nah, selanjutnya jurnal penyesuaian yang kedua yaitu mencatat bank charge, yaitu biaya yang dibebankan oleh bank dan belum dicatat oleh perusahaan.
Nah, di soal ini ada biaya administrasi bank sebesar $25 dan biaya penagihan sebesar $5,50, kemudian ditambah karena biaya ini mengurangi kas, jadi mencatat ke bank expense di debit sebesar $30,50 dan cash di kredit sebesar $30,50 karena saldo kasnya berkurang. Nama saya Nana Mikai, NPM akhir 394. To record customer check return NSF. Ada account receivable 553,20 di debit dan cash 253,20 di kredit. Selanjutnya to correct error in recording cash receipt, itu ada cash di 30 dan account receivable di kredit 30. Next, di to correct error in recording check. Yang pertama, to correct error in recording check nomor 742, equipment 72 dan cash kredit di 72. Yang B, to correct error in recording check nomor 747, ada cash 52380 dan equipment di kredit 5230.